wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Aku berada di mana kamu berada. Dak yo jale deh. Wa nahnu aqrab wa ilaihi wa hablil harid. Aku dekat kepadamu daripada urat lehermu. Badok ki Allah jawab. Badek jauh aja Allah selama kita rasakan karena kita yang menjarak dari Allah. Nak jangan jarak kita, saudara nama kali dijatuhan kali kembali kepadaku, wahai hambaku. Kalau tak jauh lampau jauh kalian, dia nagih aja bokot melokek kalian di situ bokok. Dia waktu melokek, dia anak melokek, di istri, di keluarga, jabatan. Payah kembali kau dong lihat. Ini yang dimaksud dengan sakitnya sakratul maut, yang tak bisa meninggalkan apa yang dipertuhankannya selama dia di dunia. Iku yang membuat sakratul maut itu sakit. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 55. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin sedang wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rasa atau di dalam zuk kita. Bahwa kita harus merasakan bahwa kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada malam kini, kami dari Mungo atau kita dari sekeliling masaji awakko takkan mampu untuk menghadiri, takkan mampu untuk datang ke masjid kita ko, kalau tidaklah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita syafaat. Dan kita harus mendapatkan syafaat itu kini, bukan besok. Kalau kita lah mendapatkan syafaat Rasulullah kini, insya Allah
syafaat nanti di hari kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekaligus kita mencontoh kepada beliau bagaimana beliau itu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya beliau menghadapi syakratul maut supaya beliau selamat pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke permukaan bumi ko bukan kehendak kita, tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, itu otomatis kita harus tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di permukaan bumi itu seorang khalifah, seorang utusan Allah yang akan memperbaiki bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diutus ke permukaan bumi ko sebagai khalifah, sebagai pemimpin, tidak pandang bulu, baik kita laki-laki ataupun perempuan, itu adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke hadapan bumi kuah, ke permukaan bumi dalam keadaan suci, dalam keadaan penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Itu kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebelum kita itu diutus, kita disumpah. Sumpah jabatan namanya. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Adakah aku ini Tuhanmu? Apa kata Allah? Qalu bala sahidina. Itu sumpah jabatan, ibu-ibu, bapak. Kalau kita nanti salah menjabat, salah perhitungan menjadi pejabat Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Di dunia menerima, di akhirat pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau jalan kita tidak betul menurut Al-Qur'anul Karim. Namun sayang, setelah kita lahir ke permukaan bumi, pegangan itu hilang, genggaman lepas. Makanya anak-anak yang lahir itu dek menanginya. Apa yang ditangikannya? Pegangannya kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Maka diingatkan balik. Bagi anak kita laki-laki diazankan, bagi anak kita perempuan itu diikomatkan. Coba kita perhatian, apabila anak kita tu diazankan atau diikomatkan, ini diam. Apanya? Terbayang, teringat sumpah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala di alam roh. Kini ibu-ibu, bapak-bapak, semakin hidup kita di atas permukaan bumi, kesucian itu mulai hilang. Diri sebenar diri kita itu mulai hilang, mulai tertutup kabut kehitaman, sehingga cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tidak memantul di dalam diri kita. Diri yang asli ditutup dengan diri yang palsu. Kesucian yang diberikan Allah dinodai kita yang menodai, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin sedang wirid yang berbahagia. Oleh sebab itu, Allah menyatakan di dalam sistem pengajian kita, nak jangan lupa jo sumpah, nak jangan mungkin pada janji.
maka cari dalam Al-Quran. Maaf saja Abu Alia, bos ketek. Sebab dalam sistem pengajian, cari dalam zikir. Salah satu nama daripada Al-Quran itu adalah az-zikru, zikir. Berarti kita mempelajari ayat-ayat Allah, otomatis kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari dalam zikir, lakukan dalam sholat, biasakan di dalam hidup. Artinya pakai di dalam kehidupan apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim itu. Dan sudahi nanti waktu akan berpulang. Pakai itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah ibu-ibu, bapak-bapak, kita mengaji untuk mengembalikan diri yang asli kita, yang tertukar dengan diri yang palsu kita, yang dinamakan ego, manden seluruhnya, dan sianu, dan pandai, dan kayu, dan santiang pada orang ikonya diri palsu. Maka dikembalikan lagi kepada diri kita yang asli dengan melalui Al-Quranul Karim. Dado lain-lain pada iko untuk memperbaiki, membalikkan diri kita dari yang palsu kepada yang asli, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayni ma'in tasamatum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan penggantiku kepadamu dua. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Baik itu zahir kita, mau batin kita, dari dunia apalagi nanti ke akhirat kelak. Iko nyebut sampai ibu bapak untuk memperbaiki diri. Ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 55, itu untuk membuka sebagaimana kita kembali kepada diri nasabana diri awak, diri sejati awak, supaya kita kembali kepada diri sejati awak itu balik diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Allah. Salah satu yang kita bacakan tadi itu untuk mencari jati diri yang sebenarnya, bukan lagi diri yang palsu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam ayat yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa, berkata Musa, ya kaum, wahai kaumku. Siapa itu Musa? Yaitu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kedua bisa diartikan Musa itu sosok, bisa diartikan peran. Sosok kola berakhir di waktu Nabi Musa alaihissalam berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Jokowi itu sosok, presiden itu peran. Kalau sosok itu ada ujungnya, berakhir sosok, diganti dengan sosok yang lain. Tapi peran itu nanti berlaku sampai dunia kiamat, hancurnya alam semesta. Itu peran. Jadi kini kita diperlukan di akhir zaman, ibu-ibu bapak, Musa masa kini, untuk memperankan peran yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Apa itu kaum? Umat Nabi Musa itu apa? Bani Israel. Bani, anak-anak Israel berjalan malam, berjalan dalam gelap gulita, mencari terang, mencari cahaya. Arti yang kedua, Bani artinya anak atau orang, Isra berjalan, El itu Tuhan, menuju Tuhan.
Iko dialog antara Nabi Musa dengan orang yang berjalan menuju Tuhannya. Jadi ada dua model kita di permukaan bumi. Ada yang berjalan menuju Allah dengan Allah, itu namanya jalan ketuhanan. Yang kedua, jalan iblis, berjalan dengan iblis, itu namanya jalan kesetanan. Itu tinggal di kita oleh. Mana kita pilih? Jalan ketuhanankah, jalan kesetanankah? Pokoknya. Apa kejadian Nabi Musa? Ya kaum, innakum zalamtum anfusakum. Bahwa sesungguhnya kamu telah menzolimi kamu akan diri kamu. Zolim, zolama, menganiaya. Kalau departemen agama terjemahannya menganiaya. Tapi kalau kita kembali kepada asalnya kamus bahasa Arabnya, zolama itu artinya gelap. Gelap gulita. Bahwa sesungguhnya kamu telah menggelapkan diri kamu. Apa itu gelap? Daobe cik jolai. Kita sendiri yang membuat kita gelap. Gelap dia apa? Bittihazikumul ijlah. Kamu sibuk dengan anak sapi. Dalam terjemahan bahasa Departemen Agama tetap anak sapi. Sure yang kita baca kininya namanya sure Al-Baqarah, sapi betina. Hati-hati ibu-ibu bapak. Iku adalah amsal, misal, bukan yang sebenarnya. Bahasa yang kita sabut ini adalah bahasa mutasabihat. Bittiha ijlah itu artinya anak sapi. Lepas sabuk kita je anak sapi. Lai, mencolek kita anak sapi. Lepas sabuk je induknya. Lai. Innal amsalu nadribuha linnas, kata Allah. Kami buat perumpamaan ini untuk manusia. Wa yaqiluha illa alimun. Tidak akan tahu dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang yang punya ilmu. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berilmu, maka kita tidak akan tahu dengan aturan-aturan Allah. Agama itu aturan din artinya aturan. Aturan Allah Subhanahu wa taala tersimpan seluruhnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti agama kita adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi sibuk kami buat perumpamaan itu kecuali yang tahu cuman orang-orang yang berilmu. Jadi apa perumpamaan di sini? Sapi betina itu menunjukkan kepada ibu. Ibu menunjukkan kepada zohiriyah kita. Zohiriyah kuan itu tunjukannya gini. Kamu sibuk dengan anak sapi. Kamu sibuk dengan zohiriyah kamu. Kau ibu-ibu sudah pekompe babodak. Sudah dibodai pakai jilbab. Dah elok jilbab ulang comin balik. Nak tambah rancak pakai kacamata. Ya betul? Nak rancak. Kita sibuk dengan ijlah. Sudah itu dikasih makan, dikasih pakaian, dicari narancak, makanan dicari nolomak. Tapi kita lupa untuk memperbaiki rohaniah kita. Itu yang sebenarnya diri kita. Kita sibuk dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada harta benda, kamari poyan, kazohiriyah, kabatiniyah. Jujur kita menjawab, kama banyak kita poyan untuk ijlah, untuk anak sapi. Mana anak sapi? Koknya. Sibuk kita memperbaiki diri luar kita, namun kita abai, tidak peduli dengan diri sejati kita. Itu diri sebenarnya diri. Akhirnya apa?
menjadi zolama, gelap. Kalaulah gelap ibu-ibu bapak, inyo akan menilai oleh. Akibat dari kegelapan, akibat tidak tahu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, apapun kan menjadi menganiaya. Rumah tanggo taniayo. Orang kampung taniayo. Ibadah kepada Allah taniayo. Sebab zolama, gelap gulita tentang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengecian beramal tanpa ilmu samo jo kayu tak berbuah. Dado gunung manyomak saja. Tak masuk ke dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya, ya kaum, kita jadian seolah-olah dialog kita terjadi dalam masjid kita kini. Coba Al-Quranul Karim itu universal, berlaku sepanjang zaman. Siapapun yang mempelajari Al-Quranul Karim itu akan diterima oleh aliran apapun. Aliran Khalwat, aliran Muhammadiyah, aliran Ahmadiyah, aliran Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah bisa menerima. Kini badai bapilih-pilih kita aliran karena ada Al-Quran yang kita pelajari. Kita memburukkan ajaran orang. Janu tu tak elok, janu tak elok, elok nama kau. Itunya yang ego, yang diri palsu. Balian itu balik. Jadi kalian diri kalian sendiri kata Allah. Jangan jadi orang. Wa fi anfusikum afala tubsirum. Yang ada pada dirimu ada engkau coliak. Dia orang aja nama coliak. Coliak diri engkau. Mulai dari luar sampai ke dalam. Dari zahir sampai batin. Nak elok, nak kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Iyo kita elok ijlah cako. Yang zahir lihat cako. Tapi jangan abai yang di dalam. Sebab yang sebenarnya di dalam aku diri palsu di luar aku lah tinggal so diri sebenarnya diri tak ada guna aku lagi. Di waktu talingo lapoka lidah lakalu kudarat abi tak ada guna aku lagi. Yang pengguna apa lagi? Diri sejati kita. Itu nanti akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sibuk dengan ijlah anak sapi, memperbaiki di luar, tidak mau tahu ke dalamnya, akibatnya kita mengalami zolama, zolim, gelap gulita, diri yang sebenarnya diri tertutup karena gelap gulita tadi. Nur Allah yang dititipkan Allah ke dalam diri kita tidak keluarnya dari badan. Iko nan harus kita perlu balik. Akece Allah. Biarlah kalian sibuk kini, dah ada sibuklah. Pakailah ume godang-godang. Pakailah kacamata, pakailah jilbab. Pakailah baju gamis, pakai kancak-kancak, makanan lemak-lemak. Dah ada kecil Allah. Tapi ingat. Fatubu ila bari'ikum. Kembali kepada kamu balik kecil Allah. Kembali kamu kepada Tuhanmu. Baca rohnya Allah membawa balik. Kor bagian nama gali. Sedang lemak-lemak naik piti kate. Pak, saja lopak ke rugi kodang. Siapa yang salah? Kita atau Allah Subhanahu wa taala? Tak ada yang salah dari Allah tu. Elok seluruhnya. Itu Allah memanggil. Lah di bansoknya wak, balik anda kepada Allah balik. Balik. Ikulah kita kini ibu bapak. Kalau kita dalam keadaan susah, tu Allah cari tu. Iya tu. Iya cari Allah susah. Tapi kalau sudah diberi oleh Allah seketik ke lapangan, bantuan Allah tak nampak lagi. Itu dek manusia namun kita lupa. Nasia lupa. Manusia palupa. Itu artinya wajar. Tapi tak ada kecil Allah. Wailah isma syi'ta. Terserah pada kamu.
Mau hidup semaumu terserah. Mau pakaian terserah. Mau menghiasi injela terserah. Tapi kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Kembali kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Apa yang dimaksud dengan tubuh? Tobat. Toba artinya kembali. Kama kata Allah kembali kepada Tuhanmu. Allah mengerti Tuhan kita tu. Pertanyaan, sebab kita tak akan bisa kembali kalau alamat tak obey. Cari alamat dulu. Dari mana kita asal dulu? Balik ke situ balik. Alamat saya tak tentu, banyak ke pulang, selesai jalan. Cari alamat dulu. Titik untuk kembali, cari. Siapa sebetulnya yang Tuhan itu? Rabb bil alamin. Apa yang terkandung dalam Rabb? Pencipta, mengatur, menentukan. Inyo nam cipta, inyo nam mengatur, dinyo nam menentukan. Tinggal kita merasakan. Alamat yang diberi oleh Allah, yo joli-joli. Sajoli-joli alamat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Aku berada di mana kamu berada. Dak yo jali deh. Wa nahnu aqrab wa ilaihi wa hablil harid. Aku dekat kepadamu daripada urat lehermu. Badok ki Allah jawab. Badek jauh aja Allah selama kita rasakan karena kita yang menjarak dari Allah. Nak jangan jarak kita, saudara nama kali, dijatuhan kali, kembali kepadaku, wahai hambaku. Kula tak jauh, lampau jauh kalian. Dan nagi aja bokot melokek kalian di situ bokot. Dia waktu melokek, dia anak melokek, di istri, di keluarga, jabatan. Payah kembali ke dunia. Ini yang dimaksud dengan sakitnya sakratul maut yang tak bisa meninggalkan apa yang dipertuhankannya selama dia di dunia. Iku yang membuat sakratul maut itu sakit. Namun kalau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ndak terasa sakit dia. Mau digigit keronggo aja nya sakit. Ngaluncu saja. Siapa nama rasa sakit? Bentuk kambing dikubak di kambing dikubak. Bagian siapa? Orang nama loke selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka hartanya loke, ka anaknya loke, ka cucu loke, jabatan loke, iku nampaya keluarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin sedang wirid yang berbahagia. Maka Allah menyuruh kembalilah balik. Tentukan alamat lima kita asia dulu, bahwa kita kan bisa kembali tobat bari'ikum. Kembali kepada Allah. Kalau tidak tentu Allah tuh banyak itu kembali. Hilangkan zalama, hilangkan kegelapan dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Allah ke ibu bapak. Punya syariat, punya torikat, punya hakikat, punya makrifat kuayat. Kalau dapet dawak kompe-ompeknya, insyaallah kegelapan yang kita alami itu mulai kita buka balik. Wanita mulai tersingkuk, matahari mulai menyinari balik. Situ keselamat kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah dirimu. Kayo dak lomak di donger dak. Kalau kita dak ngerti, masa iyo Allah menyuruh membunuh diri awak? Dek la zolab. Dak salah arti. One iduit nomo. Ya tanola dak obe, urang bongi kawak. Tanola dak tentu apa ke pajak boleh ke cuanci. Dak itu maksud ide. Bunuh dirimu, diri palsu tu hilang beli agak Allah. Bunuh nama itu. Kembalikan balik, hidupkan lagi rohania yang mati selama kuat. Yang hidup diri palsu, diri yang asli hidup balik. Dan itu nan diri sebenarnya diri kita hidup untuk balik. Sebabnya lah mulai mati, tak tentu tolak mulai. Kau maaf saja ibu bapak. Kalau ada tema saji gua, woi kita taat sodok mah, yo taat kita sodok dalam masjid. Coba bawa perasaan niku keluar. Duduk tafakur, manaku ke bawah, ingat hanya kepada Allah.
Coba keluar itu. Tapi kalau lah tiba di luar pintu, soalnya lah tinggi lah. Aku nak kita tu bapak bukan bapak aja. Ambo pun macam itu belum. Coba iko pengajian kok wajib disampaikan. Saya kau ngerti sampai jualah ke Allah. Apun yang ambo ngerti, ambo sampai. Apun yang tidak ambo pelajari, tidak mau sampai. Tidak tahu bak nyampainya. Ikulah dulu yang dititipkan oleh mendiang guru kita sama Ustaz kita Ustaz Ipi. Yang dititipkan oleh guru-guru kita dulu untuk ditebarkan kepada umat manusia. Ikulah pengajian-pengajian contoh ini. Tinggal di kita untuk memperbaiki, menambah. Jangan duduk di situ, lanjutkan kecil dia. Tambah sedikit lagi pada itu. Jadi ibu-ibu bapak, kaum muslimin sedang wirid yang berbahagia. Apa kata Allah? Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu. Membunuh diri palsu tua, itu lebih rancak kata Allah. Jangan bertahan jo di diri palsu. Jangan jadi orang juga kata Allah. Jadi diri sendirilah. Supaya kalian bisa kembali kepadaku. Diimbau kita balik. Saudara yang kayu di bansok ni. Supaya balik kepada Allah balik. Nak jalan lokik di bansok tu. Jangan disalah Allah. Jangan disalah diri. Badai bansok. Jangan itu. Itu elok tu kita tu. Kita kalau kita meminta kepada Allah. Meminta kupu-kupu. Kamu-kamu rancak lah. Obey dia bapak dah. Ibu-ibu pelai. Minta kamu-kamu kepada Allah. Tak langsung kamu-kamu dia tu dah. Apa dia gianya? Ulik bulu. Bak kita dia ulik bulu. Latih, sakit-sakit ke betul? Tapi tu simpan ulik bulu cakap. Simpan elok-elok. Dengan ilmunya disimpan, akhirnya akan jadi pompong. Kalau dari pompong cakap ulik bulu. Jitu Allah magiam membutuhkan proses. Kita ingin elok kepada Allah, ingin taat kepada Allah. Kata aja langsung, tak mungkin. Butuh proses. Dia nanti elok, ingin jadi elok, dia sekeliling awak orang tak elok belum. Itu Allah menyuruh kita elok. Kalau elok sodo belok, kita akan jadi elok. Ingin kita penyabar, dia anak tak sabar, dia bini tak sabar, dia suami tak sabar, supaya kita menjadi orang sabar. Itu caranya Allah magia. Sebab itu juga yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan engkau yang lurus ya Allah. Jadi cara tunjukan, wah jalan bengkok dan nagiannya, supaya engkau dapat jalan lurus. Sebab kita akan mendapatkan cahaya itu dari nokolon dulu Bapak Ibu. Tak umur dari cahaya kita pergi cahaya deh, dari nokolon pergi ke cahaya. Dari jahit pindah ke elok. Dah ada kan untuk angku dari lahir le doh. Dah ada deh. Dan jadi ustazah dari lahir dah ada. Cuma butuh proses. Tuntut ilmu sekian tahun dulu. Dijatuh duduk anda Allah. Kadang dibonci dia orang bagi. Lebih-lebih kebenaran ku ibu-ibu bapak. Yang kita togan gini kau. Kau jangan sekecil orang seluruh manusia kami ni mau macam kau. Saudara telonton dia kaji tak sonang hati itu. Tak siko deh. Itu di kampung kami tan. Siko tak ada, siko alhamdulillah lelok saudara. Kalau di kampung kami tan ibu-ibu bapak ingin dijakin elok awak dia lontong puluh. Nah itu jadinya kalau kebenaran itu wajar Allah mengecek misalnya titian siratal mustaqim rambut dibelah 7. Apa artinya? Begitu tajamnya kebenaran kuah. Kalau salah-salah kita meniti jalan kuah, itu luku seorang. Kalau ndak orang luku dek jalan kita tempuh, harus luku salah satu. Begitu payahnya menjalani agama Allah. Kalau lehak al-haqqu min rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang dari Allah. Ya, jangan ragu-ragu kenya. Walaupun bonci ni orang kawak, jangan ragu-ragu na tu. Tompu tarui. Ikoi dak lagat taat wak. Baik lo dia masuk ke bawah isuk lah masuk terubuh. Kayak betul biasa dak wak dak. Terus ke kampung dia ibu bapak. Baik boleh ustazah. Baik boleh buya ustaz. Siapa kawan ni kau?
Abdullah bin Ubay, tukang cemi'i. Lain dulu ya, lain di dalam. Sia yang mau dikoko, pemimpinnya nanti adalah Abdullah bin Ubay. Menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwat tawwabur rahim. Bahwa sesungguhnya Tuhan engkau itu ianya maha menerima tobat lagi maha penyayang. Sebanyak itu dosa yang kita buat di dunia ibu bapak, lain bakal dia aja matu bau dosa tak buat. Sebanyak itu diterima je di Allah. Coba sibuk anak kita, kita contohkan anak kita dulu. Anak ada berdua. Cik patuh mana? Cik kurang ajar mana? Contoh kita, apapun yang diperintahkan kenyu, dak mau melakukan. Dak jaga piti dak dendak dia nya. Modiko kita ya Allah ni. Kalau dak jaga piti tu nolah. Dak jaga waktu dia nak sembahyang deh. Itu. Iyo dah duit daknya iyo macam itu kita. Kalau ndak umur Allah magi kita ganti solat leh. Aku perbedaan ni kau ndak obey orang kini. Dak dikembang kudang. Apa perbedaannya solat dengan sembahyang? Solat berhubungan langsung dengan Allah. Tapi kalau sembahyang cuma togak. Dak ada seketik jo rezuk dengan arzuk. Terhubung dengan Allah dak ada seketik jo. Tak kau umur kita sembahyang saja, solat ndak. Solat kedua baginya, solat fardu, solat wajib. Itu yang harus dak ada kini dibahas oleh ustaz-ustaz kita ni. Mana solat wajib, mana solat fardu? Apa yang solat tu? Apa yang hubungan tu? Baca cara menghubungkannya. Kasih kita berhubungan. Kau Allah, siapa Allah tu? Di mana dia awak? Itu nak ditunjuk orang kini leh. Kalau yo ingin yo dah itu, masuk kalau kuang tau, mandian tau, kuang. Begitu payahnya umat Islam kini, tambah takut umat Islam mencari Islamnya. Baik itu, bakal kuangnya. Mandi tengah malam. Kyo, maaf saja. Bukan macam mau tidak. Betul tu. Tapi apa salahnya dikeciin nan leomo ya tidak kuah. Nan dak mau dak ada. Kan dak wajib hukumnya terus. Tak ada wajib hukumnya. Bukan kita nyoba enggak. Tapi jangan dipaksa umat Islam untuk menentukan jalan hidupnya menuju Allah. Itu kita nak menentukan nomor dia. Kaya nak tahu ya Allah, mandi tau. Kalau mandi kita jak tiap hari dak. Kurang tau. Nang kadi kurang tu ibu bapak tu kambing tu. Kalau lopenya, barang orang kami dia away barang orang. Dikurang sanglanya patuah. Model itu puluh yang di dalam kuah. Kalau yang dah umur patuah berkurang tau. Arti kurangnya. Nah tahan kemauannya deh. Nyo kondak cindu jangan bolian. Rogak bona cindu dia awi nomo. Jangan nomo bolian. Tak kena bolian itu lagi nyo. Bisa tuh. Cuba ke dia. Bulan puasa cuba-cuba kalau tak percaya pak ibu cuba bulan puasa. Rogak je es tebak. Lapoi ketogak di es tebak tu kecil kau ke badan. Tak kena bolian nang itu lagi nyo. Tu pulang balik. Itu Allah akan memberi tu kesenangan tak tanggung-tanggung kepada awak. Cubuan kalau tidak. Kamu bercubuan maka ambo kecik pada kau. Ambo cubuan dulu. Betul ke tidak? Ambo cubuan. Tarogak bone, pawayam bagoreng. Pernah ambo alami? Koi boli, tibu dalam kau dede, tidak kena bolian nandanya. Habis cubom itu Balik. Kira ada juga muluang kayak pawayam ke rumah, pawayam goreng dulu. Begitu ar-Rahman ar-Rahimnya Allah tuh. Taunya apa kebutuhan awak. Ar-Rahim penyayang Allah tuh baju sayang Allah kawat dalai. Ingat ibu-ibu bapak, selagi diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi khalifahnya, pengunan itu elok selagi hidup. Kalau lah mati sudah bisa lai. Ingat elok-elok jak kini. Tuhan doanya Allah sayang pada kita, dititipkan nyongok pada awak. Ditutupnya kekuatan kepada awak untuk berbuat kebaikan di atas bumi. Untuk kita juga tu. Tak tahu orang tu deh. Tapi untuk kita nak selamat pulang balik besok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehendak Allah. Namun kita tak mau macam itu. Nyonya elok-elok, nyonya kita hendak. Di sekolah ada hujan lagi bapak ibu, bapak. Tak. Lain.
Di Mungu kami jarang hujan ke ni. Bahasa Rabuk minta hujan. Nyak sembahyang minta hujan, tuan sembahyang minta hujan. Dia ambil apa kecen ke jemaah? Berhentilah minta Allah lagi kan mas. Cubaan kalau enggak? Berhentilah kita minta sodok, tu hujan turun je lah tu. Saketik baru dia pergi cubaan oleh Allah, kita lah mundur daripada agama Allah. Jauh pengajian. Lah berhenti hujan, kita berhenti pun mengaji. Berhenti lah menunggu Allah. Kau mengaji model kini, kau apa-apa ibu? Kau menuju Allah kau. Ikut nanti berhentiannya. Banyak Allah kan lagi ya. Ikut lekon lena lope kau ndak kalian minta kaden. Barulah dia lagi ya. Kalian lupa je dia lah. Balik kepada Allah. Itu maksud Allah sebetulnya. Dia buat kalian kuat. You betul kalian jadi. Cari dia ke ni. Butuh hujan, mempunyai hujan tu dan. Datang ke dia balik. Ingin sehat tu dia punya. Balik ke dia balik. Dengan kembali kepada Allah. Selamat kita dunia dan akhirat. Mungkin Allah Ta'ala panjang mana kaji awak nak. Mungkin ada bermanfaat apa yang buat cakap sebab dek guru kita ada mengaji cik lain. Cuman itu cuma yang bisa buat sampaikan. Kok ada kurang tak apa-apa apa namanya tolong ditambah. Di mana numpang tolong disisi. Kok salah ambo minta maaf kepada Allah apa minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bih nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Qaf ayat ke-16. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan dan keempat nikmat iman dan Islam masih dititipkan di setiap pribadi kita sehingga masih dapat kita hadir dalam masjid pada malam kini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Setelah Nabi itu berpulang kepada Allah, ditinggalkan kita iaitunya dua tuntunan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lima nendak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan awak. Pertama sekali iman, yang kedua Islam, ketiga ihsan, dan keempat tauhid, dan kelima iaitu makrifat. Tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan awak. Iman itu kalau tidak dilandasi dengan tauhid, bisa kita salah dalam menjalani kehidupan di dunia.
bisa kita tak mengesahkan Allah. Mana contohnya? Dalam surat Toha ayat ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu duduk di atas aras. Lai batal tauhid itu. Sedangkan di dalam akidah Tohawiyah disampaikan oleh para ulama, Allah munassahun jihadisid. Allah itu suci dari 6 arah. Idak di atas, idak di bawah, idak di kiri, idak di kanan, idak di muka, idak di belakang. Kalau kita katakannya di atas, berarti tak adanya di bawah. Kalau kita katakan di muka, berarti tak adanya di belakang. Kalau kita katakan di kiri, berarti tak ada di kanan. Kalau Allah ma'akum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allazi ayana yuqalu aina keci'ali, yang sudah ada tak pantas ia disebut di mana. Berarti Allah, kalau kita tak kenal dengan tauhid, batal tauhid awak dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Itu ayat yang baca tadi. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan kami insan, manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bih. Mengetahui kami apa yang ada dalam jiwanya. Kalau kita lihat dalam terjemah hati itu tuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu ayat yang kita kaji malam kini. Pertama, bahwasanya menciptakan kami insan. Apa itu insan? Insan itu adalah sifat. Insan itu digandingkan dengan waktu di Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi husrin illah. Wal asri, demi masa bahwasanya insan itu, manusia itu berada dalam keadaan merugi. Di dalam ayat lain digandingkan manusia itu dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Insan itu artinya sifat, suatu kelembutan. Akunya dalam petata Minang, uruh satu insan sarupo taga dek tubuh balainan. Yang asal kejadian ruh itu tetap satu, tubuh yang balainan. Kami mengetahui apa yang ada pada jiwanya. Apa itu jiwa? Di dalam surah Al-Hijr ayat ke-29 Allah menyampaikan, fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin, kata Allah. Setelah selesai penciptaanku, kata Allah kepada malaikat, maka sujudlah kalian kepadanya. Sujud di situ artinya mengakui kelebihan Nabi Adam. Jadi apa yang ditiupkan di Allah kawan? Ruh. Dulu namanya ruh. Setelah ditiupkan ke jasad kita, apa nama oleh? Jiwa. Kalau lakonai lah sakit jiwa kita ke mana ubek lah? Kepada duit dia tak? Jiwa namanya. Mulainya berkehendak, hati namanya. Mulainya menginginkan sesuatu, nafsu namanya. Ale beda kondak jo keinginan ya, Pak. Mulainya berkehendak kepada yang buruk, amarah namanya. Nafsul amarah. Stabil kondaknya, lawamah namanya. Kalau lah berkehendaknya kepada yang baik, mutmainah namanya. Berfikirnya akal namanya. Mencaliknya basar namanya. Mengeceknya kalam namanya. Berarti nan satu tadi, ruh itu yang satu tadi, banyak namanya setelah tiba di jasad kita. Di bapa caranya kita memahami, kalau pertama kita cari dulu syariat diri. Mana nak syariat diri? Konan tampak ego. Kemudian torikat diri.
itulah hati. Nang kategori hakikat diri, itulah ruh. Nang kompik makrifat diri, itu adalah sirnya Allah. Baapu doki Allah tu kawak. Lebih dapat pak ibu-ibu. Kalau kita contohkan ke lampu, kalau lampu itu kalau tak tajam induk godang cahaya itu kan dinamu tak? Lampu tu tak akan bisa menerangi kalau tak ada kabel. Kabel tak akan bisa menerangi kalau tak ada dinamo. Dinamo tak akan bisa menerangi kalau tak ada insinyur menciptakan. Insinyur tak akan ada kalau tak ada Allah. Berarti induk godangnya nur tadi, nurullah namanya Allah. Nur Muhammad ciptaan kedua. Tiba di awak pun nama oleh. Nurani. Tiba di kipas angin, baputer. Tiba di lampu, nyalo. Tiba di kulkas, dingin. Tiba di setrika, angin. Berarti tajalli Allah tadi ke kita. Mungkin kita contoh nak jolek tajalli dia. Minta ayu tu dua lagi. Ayu kuat tu. Apa kecil Allah dalam surah Al-An'am? Cik lain. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir, dia Allah yang zahir, dia Allah yang batin. Di dalam pengajian ada namanya tanazul dari dalam ke dalam. Batin yang dizahirkan. Ada pengajian tu teruka nama de guru kita dulu juga dinamakan tarki de ulama. Dari zahir ke batin. Apa namanya? Zahir yang dibatinkan, batin yang dizahirkan. Kita zahirkan, kita batinkan dulu nang zahir. Kalau kita calik nambah gorak, kini apa nambah gorak? Tubuh tak? Tubuh pertama dicalik di awak nambah gorak di dunia tadi. Painyo wirid, painyo ngapo, manjuikan, painyo balanjo. Tubuh nampaknya yang bergerak. Asiko kita mengenal diri tadi, bakpu Allah tu tajalli jawab. Apa kecil Nabi? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Allah. Sebetulnya tubuh kau tak bisa bergerak. Hanya hati yang menggerakkan tubuh tadi. Syariat diri, kau namanya tarikat diri. Hati kau lah yang menggerakkan tubuh tadi. Kalau kita cari bukan hati yang bergerak, berarti ruh lah yang menggerakkan tubuh. Kalau yang jolih tak? Pertama secara syariat, tubuh yang bergerak, tubuh akan bergerak kalau tak diperintahkan oleh hati. Aku ibu-ibu yang dari mungo kalau tak perintahkan dia hati tadi tak tiba sekolah tak, pak-pak guys. Berarti ruh lah yang bergerak. Ruh tak akan bergerak kalau tak diperintahkan oleh sir. Sir apa ti? Rahasia. Siriko tak akan bergerak kalau tidak ada